Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan proses belajar bersama kita. Kali ini kita akan membahas tentang cara menghindari konflik di hadapan anak. Nah, untuk permulaannya kita akan melihat film dulu ya. Oke, Bapak Ibu tadi sudah melihat film. Bagaimana apa yang Ibu peroleh dari film yang barusan Ibu lihat? Kalau bisa ya depan anak itu mengendalikan dirinya. Mengendalikan diri, tidak bertengkar di hadapan anak-anak. Bapak Ibu pernah melakukan bertengkar di hadapan anak? Kalau khilaf kadang. Kalau khilaf, oke. Padahal sudah tahu sebenarnya tidak bagus ya Bapak Iya, Ibu. tapi emosi itu kadang ya. Oke, ya. Jadi dari film yang Bapak Ibu lihat tadi, kesimpulannya itu Lili tadi tokoh di film dan suaminya itu selalu meluangkan waktu untuk berdiskusi, ya. Kemudian sangat penting untuk menghindari pertengkaran di hadapan anak. Kira-kira kenapa Bu, Pak harus tidak boleh bertengkar di hadapan anak? Nanti ditiru anaknya. Iya. Gimana? Maksudnya anaknya nanti meniru kelakuan orang tua. Anaknya meniru, terus apalagi Bapak Ibu? Efek buruknya kalau kita bertengkar di hadapan anak. Sedih anaknya. Ya, anak sedih. Nah, ya, jadi banyak sekali ya efek buruk ketika kita mempertontonkan pertengkaran di hadapan anak-anak kita. Nanti anak bisa menjadi lebih agresif, sering berperilaku kasar karena tadi anak itu mencontoh ya, melihat mencontoh dari apa yang dia lihat. Kemudian nanti sampai ke prestasi di sekolahnya itu bisa terpengaruh. Kenapa? Karena konsentrasi belajarnya nanti akan terganggu, bahkan bisa ke emosionalnya. Nanti anak menjadi penakut dan tidak senang merasa berada di rumah. Nah, Ibu, Bapak sedih nih kalau anaknya tidak betah di rumah, tidak senang ketika bersama Bapak Ibu. Sedih atau tidak Bapak Ibu? Iya, jadi harus menghindari untuk bertengkar di hadapan anak, ya. Nah, kemudian orang tua memang seringkali berbeda pendapat ya, tapi kalau untuk pengasuhan anak maka Bapak Ibu mendiskusikan perbedaan itu pribadi ya, jadi tidak boleh di hadapan anak-anak panjenengan. Kemudian cara menjadi orang tua yang lebih baik itu adalah, Bapak Ibu bisa lihat di sini, ayah dan ibu menghindari perbedaan pendapat dan pertengkaran di hadapan anak. Tadi seperti yang kita sampaikan. Kemudian cara menghindarinya bagaimana? Yang pertama, panjenengan bisa berdiskusi dan menyepakati bersama pasangan untuk tidak menunjukkan kemarahan dan perdebatan di hadapan anak. Kemudian jika dihadapkan pada potensi atau kemungkinan pertengkaran di hadapan anak, nah maka panjenengan harus mencoba menenangkan diri, tidak terpancing emosinya. Caranya bagaimana Bapak Ibu biar tidak terpancing emosinya? Kalau dalam kondisi marah, kemudian ada anak di depan kita, supaya ya anak tidak melihat kemarahan kita. Lebih baik Menyingkir dulu, iya. Terus senam wajah. Atau yang paling mudah apa Bu biasanya kita tarik? Iya, istighfar sambil mungkin menarik nafas nih. Kemudian bisa juga meminum segelas air dan jangan lupa untuk tetap tersenyum. Kemudian sampaikan juga kepada pasangan panjenengan ya, bahwa ketika pasangan itu dalam keadaan marah itu akan ditanggapi ketika sudah lebih tenang. Kita akan praktek ya untuk melakukan senam wajah. Coba ibu-ibu semuanya berdiri, Bapak Ibu berdiri.
Bapak Ibu, kita hari ini sudah mempelajari tentang bagaimana menghindari perbedaan atau pertengkaran yang di hadapan anak. Diharapkan Bapak Ibu nanti bisa praktek di rumah yang masih sering udur, masih sering bertengkar di hadapan anak. Nah, dengan dapat materi ini nanti latihan ya Bapak Ibu, disampaikan juga kepada pasangannya bagaimana mengelola emosi atau tidak bertengkar di hadapan anak. Bagaimana Bapak Ibu, pembelajaran kita hari ini tadi sudah berapa sesi ya, panjenengan sudah belajar bagaimana menjadi orang tua yang baik dan sebagainya. Coba saya ingin respon dari Bapak Ibu, kira-kira selain bagaimana menjadi orang tua yang baik tadi, apa yang ingin panjenengan sampaikan? Mungkin lebih diperlancar lagi komunikasinya dengan pasangan ya. Kalau tadi saya lihat dari sesi pertama sampai yang terakhir itu intinya komunikasi ya sebenarnya. Nah, secara keseluruhan ya, cara kita untuk menjadi orang tua yang hebat itu ada beberapa hal yang bisa panjenengan lakukan. Yang pertama, mengingat hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Kemudian sejalan antara perbuatan dan perkataan. Yang ketiga, selalu berusaha melihat hal positif yang ada dalam diri Anda, dan seterusnya bersikap dan bertutur kata penuh kasih sayang tanpa kekerasan. Kemudian ayah dan ibu saling bekerjasama dalam mengasuh anak. Ayah dan ibu saling berdiskusi dan memutuskan bersama hal terkait pengasuhan anak. Dan yang terakhir, ayah dan ibu menghindari perbedaan pendapat dan pertengkaran di hadapan anak. Ingat bahwa pengasuhan anak itu adalah tugas bersama antara ayah dan ibu. Jadi kita harapkan Bapak Ibu yang ada di sini ketika sampai di rumah nanti menyampaikan kepada pasangannya tentang apa yang materi kita pelajari hari ini dan untuk dipraktekkan. Baik Bapak Ibu, mari pertemuan kita pada sore hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk hadir pada belajar bersama menjadi orang tua hebat ini. Jangan lupa sekali lagi untuk dipraktekkan dan terima kasih.